jurang dan atau sungai arus derasnya nggak mungkin kau bisa lewati, maka kau buntu, berhenti di sini saja, lewat sini mati. Itu kias ya. Nah makanya baiat itu, nah praktek ibadah kan di alam akhirat ya, bukan di sini ya. Kata Nabi, ketika orientasi akhirat ada di alam akhirat, duniamu ngikut. Tapi kalau kau mengejar dunia, akhiratnya nggak ada. Paham ya? Dimensional akhirat ada di atasnya dunia. Maka yang ada di dimensi akhirat, disiplin akhirat, dunianya otomatis ngikut. Nah, praktek ibadah itu di alam akhirat, bukan di dunia. Tapi karena akhirat dimensi lebih tinggi daripada dunia, dunianya otomatis ngikut. Maka yang praktek sholat adalah mestinya adalah ruhmu, tapi jasmanimu ngikut. Lah kalau kamu tahunya praktek jasmani yang praktek sholat tapi sholatnya jasmani, ruhmu itu belum teraplikasi, belum tersentuh. Maka ruh ini engkau mesti baiat agar kau dinaikkan ke dimensi di atasnya dunia, yaitu ke dimensi roh. Ini sudah roh ya, ini kan roh tadi. Roh. Nah, ini roh, ini akal. Nah, ini akal. Akal ke roh mesti melewati mati ya. Maka itu kalimat Nabi, mutu qabla an tamutu udkhulu fisil mikafah. Yaitu dari engkau yang ada di dimensi akal kesadaranmu naik ke gelombang roh. Dan rohmu nanti dikapsul oleh apa? Ini. Sehingga peluangmu apa? Engkau masih di stasioner dunia ini, tapi dimensimu telah masuk ke dimensi roh, dan rohmu telah ada kapsul dan memungkinkan kau bisa naik ke dimensi lebih tinggi, nyebrang. Lah kalau kamu nggak lewat baiat, kamu nggak ada unsur mutlak. Kamu nggak punya alatnya, nggak punya tekniknya, nggak punya SIM-nya, nggak punya guide-nya, maka engkau mustahil bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Ibadahmu hanya mulak sini toh, sampai sini mati, betul nggak? Ibadahmu sampai sini mati, betul nggak? Mati. Jangankan mati, ya, kamu tidur saja akalmu sudah mati, apalagi pingsan. Nah, padahal perjalanan rohmu ini mestinya bisa ke sini ya. Hai, guys goblok. Hello guys goblok-goblok ya. Bisa dipahami ya? Inilah pentingnya ilmiahnya agama. Karena seluruh agama itu sebetulnya ilmiah. Karena apa? Turun dari yang maha mutlak, maka pasti mutlak. Baru ke sini diterjemahkan dengan bahasa matematika, fisika, sains populer dan sebagainya. Karena mengilmiahkan mutlak itu tadi. Maka nggak mungkin yang turun dari Allah Ta'ala itu tidak mutlak dan tidak ilmiah. Nah, tapi ada toh yang ngira, lu agama kok diilmiahkan? Goblok. Nabi mu aja bilang gitu kok. Al-aslamu ilmiun. Nah, ilmiah itu ya, biar tahu ya. Ilmiah itu begini loh. Ini ilmiah. Ilmiah pasti dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, akal, nalar, kondisi existing zaman, dalil, kemudian ilmu hukum sunatullah dan sebagainya. Semua itu mempertanggungjawabkan ilmiah. Maka fair. Nggak ada versi A, nggak ada versi B, agama A, agama B. Luntur. Nah sekarang kenyataannya, masing-masing agama merasa paling benar. Oh ya benar Islam. Kristen itu apa? Syirik. Bagi orang Kristen sama. Apa? Islam itu nyembah batu. Coba tuh, semuanya senengannya fiktif, dongeng, dipercaya, nyembah batu. Apa daripada kamu nyembah salib,
Loh, padha wae. Kalau nggak tahu teknik metodologinya. Hindu pun demikian, Buddha pun demikian. Karena agama tidak dengan ilmiah, hanya dengan nalar saja. Nalarmu terbatas dengan akal yang terbatas. Kalau ilmiah, akalmu pasti dikompar dengan akal yang lain. Akal seorang itu masih relatif, masih interpretasi. Tapi akal dipertemukan dengan hukum sunatullah semua, baru clear. Tidak ada lagi kepercayaan, keyakinan yang tidak rasional. Nah, ini masing-masing agama merasa benar sendiri. Beda aliran pun benturan, beda organisasi benturan, beda mazhab pun benturan. Yalah, agama ini mutlak ya, turun dari yang maha mutlak. Lihat, Nabi Muhammad walaupun tidak pernah hidup di zaman Nabi Nabi Muhammad nggak pernah hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi bla 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 bla. Kenapa kok tahu? Kenapa kok tahu? Karena jalannya sama loh. Itu ilmiah. Ilmiah itu mutlak. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Karena bahasa Arabnya adalah just the same way. Ketika lewat jalan yang sama, maka kita akan berpeluang ketemu kejadian yang sama. Karena jalan itu sifatnya adalah multidimensional yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Multidimensional ya. Bukan one dimension. Wah, gaya nih. Lah kamu masih di dimensi 3 aja sudah kemelindi pakai inimu. Inimu masih dibenturkan lagi dengan ini. Mau nggak mau. Itu baru fair. Nah, benar menurut kamu kan belum tentu benar menurut orang. Seleramu pedas. Orang seleranya nggak pedas. Kan sudah nggak cocok. Orang Arab, kondisi tanahnya waktu itu tandus, panas. Ya beda sama orang Indonesia. Nah, kembali lagi ya. Jadi semua itu harus diilmiahkan supaya fair, supaya apa? Objektif. Ya. Kalau subjektif sudah bukan alamat Tuhan. Jadi manusia di stasioner yang sama, bukan, untuk naik ke gelombang di atasnya dunia, ini mesti masuk ke portal rohani ya. Kemudian dia mesti dikapsul, dinaikkan gelombang, dikapsul, baru bisa memungkinkan bisa naik. Nah, ada rukun syarat ya. Inilah lewat baiat. Ada teknik menyambungkan frekuensi dan gelombang. Itulah kaifiat. Ada saluran channel, itulah wasilah. Lah kalau kamu nggak menguasai ini, nggak punya teknikal, nggak tahu salurannya, wasilahnya nggak ketemu, lah bagaimana? Padahal semua ada nih. Baiat lihat di Asy-Syura 52, saluran channel ada di Al-Maidah 35, teknik barang siapa teguh di atas jalan Thariqah, maka akan ada kemenangan dan sebagainya. Jadi manusia yang belum terupgrade itu nggak bisa masuk ke dimensi di atas dunia. Sampai sini tok mati ya. Padahal perjalanan ibadahmu, munajatmu itu mestinya tembus ke sini loh ya. Karena Allah di sini. Allah tuh nggak di dunia. Nah, walaupun nanti kan nih ada banyak kriteria di mana Allah ya. Contohnya, Aku Esa, aku ada di mana-mana. Aku ada di Malik Yaumiddin. Aku ada dalam setiap pandanganmu. Aku ada dalam kalbu seorang mukmin yang lembut lunak dan tenang. Aku ada beserta kamu ada. Banyak kriteria. Aku lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher. Tapi secara ilmiahnya Allah di sini tetap ini, jika ini mutlak maka
mutlak, tidak pernah terjangkau oleh relatif. Unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Tapi gelombangnya menghampiri alamnya manusia. Jika gelombangnya itu dekat denganmu, tapi tidak pernah kau temukan gelombang itu, maka jauhnya tak terhingga. Kalau misalkan ya, dia Allah itu ada di frekuensi FM, kau cari di FM, ketemu nggak? Kau cari di AM, ketemu nggak? Kau cari di DMB, nggak ketemu. Gelombang beda pun nggak ketemu. Itulah pengetahuannya, saya nggak pernah ada ngajarin kayak gini. Nah, apalagi kau mau belajar rukun syaratnya. Nabi aja ternyata tidak bisa mi'raj, kecuali Nabi yang telah beserta dengan faktor al-buraq. Betul nggak? Buktinya apa? Nabi untuk mi'raj butuh waktu adaptasi belajar belasan tahun loh. Padahal sudah punya rukun syarat faktornya, itu aja butuh adaptasi selama belasan tahun. Itu Nabi. Nah, bagi manusia biasa yang nggak punya faktor ini, ya jelas nggak mungkin, goblok. Ya, ini semua harus kau menangkan saat kau di umur duniamu. Misalkan 78 tahun ya, 78 tahun harus bisa sukses ke sini. Nah, ke sini itu lewat apa? Lewat kubur, barzah. Itu harus kau alami, goblok. Ya. Nah, masalahnya kan orang kan cerita, agama cerita, di akhirat itu begini. Oh, itu Nabi aja kias kok. Itu sanepan, bahasa Jawanya itu sanepan. Lah itu kok mau percaya sanepane? Eker-ekeran perkara sanepane. Ora ngerti asine ta kowe? Oh, kowe ora ngalami kok. Misalkan ya, di sini 3G. Ya. Ini 4G. Sementara manusiamu ada di gelombang 3G. Begitu mati, dipaksa masuk 4G. Kepakai nggak manusianya? Nggak sinkron. Maka lihat di Al-Baqarah. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un fahum la yubsirun. Buta, tuli, bisu. Artinya apa? Alat pembaca gelombangmu nggak sinkron, nggak terintegrate dengan alamnya di atas gelombangmu. Jangan salah ya, akhir itu sekarang, goblok. Jika engkau bisa menembusnya ini ya sekarang dong. Tapi karena engkau tidak bisa menembusnya, akhirnya apa? Engkau menunggu waktu setelah matimu, maka kau anggap itu nanti. Tapi kalau engkau punya alatnya, tahu jembatan menyeberangnya, ada gurunya, ada izinnya, masuk ke akhir sekarang dong. Sama seperti, lihat ya, saat mimpi, di alam mimpi, rasanya apa? Dikejar anjing, lari nggak kau? Sakit nggak? Nah, waktu dalam mimpi, akalnya berjalan nggak? Jalan waktu mimpi loh. Gimana cara saya supaya nggak dikejar anjing? Lari, lompat, menek pohon, dia apa nggak loh? Waktu digigit, sakit nggak? Panca inderamu fungsi dan akalmu jalan, betul nggak? Begitu bangun, naik ke sini, ke alam di bawah, di atasnya mimpi. Nyata lagi nggak? Nyata. Tapi baru dari sini kau lihat, ini cuman mimpi. Tadi nyata nggak ini modal tadi? Nyata. Loh, ini nyata di alamnya sana, ini nyata di alam sini, betul nggak? Betul. Tapi ketika ada di dimensi lebih tinggi, alam di bawahmu tadi, kenyataan yang lalu adalah mimpi. Goblok. Maka kata Nabi, demikian juga ketika kau naik ke dimensi lebih tinggi, yaitu alam kubur. Tinggi mana kubur sama dunia? Tinggi kubur. Maka rasanya pun menjadi kenyataan kembali. Tapi dunia menjadi mimpi. Tapi bagi yang punya alatnya, yang gelombangnya sama, yaitu 4G. Tapi kalau kau hanya sebatas 3G, belum di-upgrade, belum di-bayat gelombang 4G, engkau akan buta matamu, tuli telingamu, dan bisu cocotmu, ya. Paham ya? Blok. Demikian juga nanti 5G. Ini kias. Enggak dikira ngomong agama kok ngomong apa sinyal, nalarmu cetek. 5G, 7G,
5G ya, 6G, 7G dan seterusnya. Akhirnya ini ada di unlimited atau infinity. Nah, gitu. Karena kamu nggak punya alatnya, maka begitu mati nggak integrate, nggak sinkron, deritamu minta ampun. Kau ngomong yang rasamu manusia, sama juga di alam mimpi, rasamu nyata kan? Tapi ketika orang lihat di sampingnya orang tidur, walaupun si tidur, dia nyata nggak waktu mimpi? Nyata. Tapi orang di samping, ya lah itu tidur, itu mimpi, itu betul nggak? Loh. Itulah guys goblok. Jadi ya, engkau ya logikanya, baiat itu bukan janji, bukan ikatan kesetiaan ya. Itu ada tuh banyak yang aliran-aliran tertentu sehingga harus dijanji, disumpah setia. Sakarepmu, wong sakarep-karepmu dhewe. Wong itu kan keyakinanmu, sakarep sembarang. Tapi baiat yang sesungguhnya yang dimaksud di dalam Quran itu adalah engkau di-upgrade gelombang sehingga engkau masuk ke dimensi roh, walaupun stasioner masih di sini, walaupun stasioner badan jasmani masih di dunia, tapi engkau masuk ke gelombang roh, alamnya adalah akhirat, dan rohmu telah dikapsul mendapatkan gelombang faktor tak terhingga, gelombang-gelombang di atasnya dunia, maka peluangmu bisa naik. Tapi nanti engkau harus menguasai technical dan harus ketemu dengan saluran channel. Paling tidak untuk baiat kau mendapatkan syarat rukunnya guys. Oke? Jadi demikian Islam itu ilmiun ya, wa amaliyun, dan wajib kau buktikan. Nah, cuman dongeng gaya apa? Digawe turul denganmu ilang. Lah kowe kok gelem percaya Ibn Ubin sih gak ngerti bapak ibu iki pun begitu. Kau tahu ini dari mana? Blok-blok. Tahu akhirat dari mana? Ini cerita-cerita. Sama seperti engkau mempercayai Ibn Ubin loh. Kata Nabi, ilmu yakin tertolak loh. Ilmu yakin ilmu cerita. Guys goblok. Ya. Sobat goblok, ya. Nah, Ainul yakin, ini sudah begini ngelihat gini loh. Sudah tahu ceritanya, melihat. Ainul yakin, tertolak loh kata Nabi. Baru ketika sudah kau rasakan sendiri macam begini, tahu asal usulnya dari mana. Nah, tahu asal usul dari mana? Asal usul semua dari Allahu subhanahu wa ta'ala, seluruh ilmu itu. Nah, bagaimana kau bisa menceritakan akhirat sementara tidak pernah kau temui? Itu dusta. Kau cerita surga neraka yang tidak pernah kau masuki, tidak pernah kau rasakan, itu dusta. Nah, ini penyakit akhir zaman kan begini. Orang nggak mumpuni cerita ngalor ngidur ngetan ngulon, akhirnya deprok noni sore buat gedang-gedang. Longok blok ya, harus ilmiah. Jadi ilmiun wa amaliyun ya, ilmiah itu logis nalar, ini kata Nabi loh, wa amaliyun, dan bisa dipraktekkan. Nah prakteknya itu memakai metodologi technical, ini kesini pakai teknik, ini kesini pakai teknik, semua teknik. Bahasa Arabnya technical adalah torekoh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pesan kami, jangan goblok-goblok. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan untuk seluruh saudara-saudara beragama, bah Hindu, Buddha, Islam, Kejawen, semua yang inginkan perjalanan ruh untuk pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Jangan lupa ikuti uran-uran ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan bagi yang niat serius ini belajar, hubungi adminnya Taklim Ma'rifat. Kalau di sini semua diilmiahkan jelas, pakai variabel, parameter, rumus, hukum, teori, gaya, sebagainya kita hitung. Kemudian bantu share uran-uran kami kemana-mana agar banyak saudara lain tercerahkan. Sekali lagi,
Tidak mungkin kau bisa mi'raj. Mi'raj itu cuman akhirnya jadi apa? Sesuatu yang fiktif, sesuatu yang kau percaya itu mukjizatnya Nabi. Padahal kalau nggak mi'raj mana bisa sampai blok-blok. Kau di dunia, Allahnya di Malik Yaumiddin. Jaraknya adalah sepanjang akhirat ya, sepanjang akhiratmu. Maka mana bisa rohmu bisa pulang ini? Mana bisa blok-blok lihat tuh? Ada 7 lapis langit. Maka itu mesti memakai teknik tinggi dengan perhitungan tinggi. Kemudian salam rahayu, rahayu, rahayu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.